Baik, selanjutnya pada kesempatan ini kita mau membahas tentang register imunisasi. Register imunisasi adalah sebuah form yang menampilkan nama-nama sasaran imunisasi termasuk tanggal pelaksanaan dari berbagai jenis imunisasi terhadap bayi maupun balita kita. Form tersebut dapat diakses dari menu laporan ini ya, dari menu utama aplikasi, kemudian klik laporan, kemudian di sini ada menu register imunisasi. Jadi ini tempat kita mengakses register imunisasi. Ada berbagai pilihan register imunisasi yang dapat kita tampilkan. Jadi register tanggal imunisasi dan tanggal laporan, kemudian register bulanan pelaporan, register sasaran tidak ideal, maupun register tanggal imunisasi. Yang pertama dan kedua ini biasanya digunakan untuk mencetak form yang kita gunakan untuk mencatat pelaksanaan imunisasi sebelum dilakukan entry di aplikasi. Jadi bisa diserahkan ke pelaksana imunisasi jika pelaksana imunisasi bukan petugas entry aplikasi. Kemudian dua yang di sebelah kanan ini berfungsi untuk pemeriksaan data. Jadi apakah data-data yang sudah di entry di aplikasi sudah benar apa tidak? Itu dapat kita lihat dari sini. Baik, kita buka satu-satu untuk bisa dipahami. Yang pertama, pilihan 2, menu register tanggal imunisasi dan register tanggal imunisasi serta tanggal laporan ini pada prinsipnya sama, tapi disarankan untuk menggunakan pilihan yang pertama. Jadi di sini akan menampilkan pelaksanaan imunisasi dan kapan pelaksanaan tadi dilaporkan. Ini untuk mensiasati atau menyelesaikan masalah jika ditemukan bayi atau balita yang sudah diimunisasi dan bukan dilakukan oleh pihak kita, tetapi baru diketahui setelah lewat tanggal pelaksanaan imunisasi. Yang pertama kita pilih dulu nama-nama desa, ya, desa-desa ini akan tampil sesuai wilayah kerja kita, ya. Misalkan kita ambil desa salah satu Bendo, ya. Kemudian tinggal kita tekan cetak, maka akan dicetak ke dalam kertas. Di saat kita membutuhkan file, kita juga bisa klik ambil tabel, maka data ini akan di-copy ke dalam sebuah sheet Excel yang baru. Ya, ada 2 form. Jadi ketika kita akses form pertama ini, kemudian kita cetak, kita lanjutkan dengan form kedua, karena ini baru mencantumkan beberapa jenis imunisasi saja. Jadi untuk satu bayi atau balita itu ada banyak imunisasi yang seharusnya dia terima, dan ini belum menampilkan semua, maka perlu dilanjutkan ke form 2. Kemudian kita cetak lagi. Seperti itu dengan mengklik tombol cetak. Ya, ini adalah laporan atau register imunisasi, ya, yang mencantumkan tanggal dan tanggal pelaporan. Ya, seperti ini. Dalam hal ketika tanggal imunisasi yang dilakukan oleh kita sendiri, maka tanggal imunisasi dan tanggal pelaporan dilakukan pada hari yang sama. Kejadian seperti ini, yang berbeda ini, artinya adalah
sasaran tersebut diketemukan pada bulan April telah diimunisasi pada bulan Januari oleh pihak lain. Jadi dapat dikatakan ini adalah hasil sweeping ya, temuan imunisasi yang sudah dilakukan tetapi belum terdata di dalam cakupan imunisasi kita. Ini jenis tampilan register imunisasi pilihan pertama, yaitu menampilkan register tanggal imunisasi dan tanggal pelaporan. Kemudian untuk register tanggal imunisasi saja, ini akan berbeda tampilannya. Ya, dia hanya menampilkan tanggal pelaksanaan imunisasi saja, dan ini akan tidak bisa mengakomodir ketika kita menemukan sasaran hasil sweeping. Dalam artian sasaran yang sudah diimunisasi dan kita temukan pada hari-hari setelah pelaksanaan imunisasi. Demikian tentang register imunisasi. Kemudian kita masuk ke register sasaran tidak IDL. Ini berfungsi untuk kita memeriksa kenapa bayi-bayi tadi tidak IDL. Apakah memang betul-betul tidak IDL atau hanya karena kesalahan kita melakukan entry data. Ya, bisa jadi tanggal pelaksanaan imunisasi yang real yang terekam di dalam form manual, form pencatatan kita berbeda dengan tanggal yang kita masukkan. Maka kita bisa periksa di sini. Misalkan kita ambil desa Bendo. Ya, di sini akan terekam bahwa balita-balita yang tidak IDL itu adalah atas nama seperti ini. Nah, ini bisa kita cetak, kemudian kita gunakan sebagai data untuk memeriksa item-item tanggal pelaksanaan tiap-tiap jenis vaksinnya. Di data, nomor data ini nanti bisa kita akses untuk melihat apakah tanggal yang kita entrikan sudah sesuai atau tidak. Kita bisa cetak ke dalam kertas dengan menekan tombol ini. Bisa juga dengan ambil filenya dengan menu ambil tabel. Ya, sebagai contoh misalkan ini ada data nomor 39 tidak IDL. Setelah kita cetak, kita bisa periksa di entry data. Ya. Bendo dengan nomor data 39. Kita bisa cari secara manual 39. Ya, seperti ini. Pelaksanaan imunisasi 39. Nah, kenapa tidak ideal? Karena memang ternyata dia hanya menerima vaksin HPPID. Nah, dalam kasus seperti ini tentu dibutuhkan sebuah penjelasan. Kenapa dia tidak IDL? Ini statusnya dia tidak IDL, maka di sini kita berikan penjelasan tentang kenapa dia tidak IDL. Ya, kalau memang seperti itu adanya, ya kita biarkan saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.